Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi bab 1 yaitu berpikir kritis dan demokratis yang berhubungan dengan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 159. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini ada dua tujuan yang akan disampaikan kepada kalian. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian menyimak tayangan video ini, kalian akan dapat menemukan hukum bacaan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 159 dengan tanggung jawab. Jadi yang pertama ini, kalian cukup menemukan hukum bacaan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Al-Imran ayat 159. Setelah kita akan pelajari terlebih dahulu hukum bacaannya. Yang kedua adalah setelah kalian memahami hukum bacaan, kalian akan mendemonstrasikan bacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Ingat, kata kuncinya di sini, ketika kalian membaca surat tersebut, kalian harus benar kaidah tajwidnya dan cara membacanya sesuai dengan makhrajul huruf dengan percaya diri. Anak-anakku semuanya, sebelum kalian menentukan hukum bacaan, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu bagaimana sih cara cepat untuk memahami hukum bacaan nun mati dan mim mati. Meskipun ketika kalian belajar di SD, di SMP, sudah dipelajari tentang hukum bacaan, otomatis pasti kalian akan lupa lagi biasanya kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh sebab itu, Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum nun mati dan mim mati. Hukum nun mati dan mim mati. Hukum nun mati di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar, yang kedua isqom, yang ketiga ikhfa, yang keempat iqlab. Izhar kalian pasti sudah tahu hurufnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada hamzah, ha, kha, ain, gin, ha. Contohnya seperti yang ada di layar. Man amana. Nun mati bertemu dengan alif atau hamzah. Itu dinamakanlah hukum bacaannya izhar. Yang kedua adalah isgom. Isgom terbagi menjadi 2. Ada isgom biguna, ada isgom bila guna. Isgom biguna itu ada hurufnya ada 4. Ada iya, nun, mim, waw. Contohnya seperti famay ya'mal. Nun mati bertemu iya. Berarti itu dinamakanlah idgham biguna. Yang kedua ada idgham bilaguna. Idgham bilaguna hurufnya ada 2. Ada lam dan ro. Contohnya seperti miladunka. Nun mati bertemu dengan lam. Berarti itu dinamakan idgham bilaguna. Yang selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa terbagi menjadi 3. Ada ikhfa aqrab, ikhfa abad, ikhfa ausat. Kalau ikhfa aqrab ada hurufnya ada 3. Ta, dal, dan to. Kalau ikhfa abad ada 2. Yaitu ada qaf dan kaf. Kalau ikhfa ausat ada 10. Seperti contohnya yang di bawah ada ikhfa aqrab. Min tilqa. Nun mati bertemu ta itu dinamakan ikhfa aqrab karena bertemu dengan salah satu huruf ikhfa aqrab yaitu ta, dal, dan to. Yang terakhir dari hukum nun mati adalah iqlab. Iqlab itu hurufnya hanya 1 yaitu ba.
Contohnya adalah sami'an basira. Berarti tanwin fathah bertemu ba itu dinamakan ba. Pasti kalian sudah memahami karena ini sering dipelajari oleh guru pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya kita akan pelajari adalah hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi ada 3. Ada ikhfa sapawi, ada idgham mutamasilain, ada izhar sapawi. Kalau ikhfa sapawi itu hurufnya ada 1, Pak. Apabila mim mati bertemu ba, itu dinamakanlah ikhfa sapawi. Contohnya yang ada di ayat. Wa ma hum bikharizin. Mim mati bertemu dengan ba, itu adalah ikhfa sapawi. Yang kedua adalah idgham mutamasilin. Hurufnya ada 1 mim. Apabila mim mati bertemu mim, contohnya seperti anfusihim. Mim mati bertemu mim. Berarti itu adalah idgham mutamasilin. Yang terakhir adalah izhar sapawi. Hurufnya ada 26 selain mim dan ba. Yang selanjutnya adalah setelah kalian memahami hukum bacaan yang barusan dijelaskan, kalian cermati surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 159. Nah, oleh sebab itu, silakan kalian cermati, identifikasi mana yang termasuk hukum nun mati dan hukum mim mati. Setelah kalian temukan, silakan oleh kalian tulis di kertas lembar atau di buku catatan kalian. Setelah beres, seperti contohnya seperti yang Bapak contohkan terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih jelas. Dari surat Al-Imran ayat 190. Di sana ada kata la ayatil. Nah, tilnya itu tanwin kasroh bertemu dengan lam, itu adalah idgham bila guna. Yang tadi sudah jelaskan hurufnya ada 2, lam dan ro. Misalkan kalian tulis dulu la ayatil. Nah, dinamakan hukum bacaan apa? Yang kedua adalah idgham bila guna. Alasannya apa? Alasannya adalah tanwin kasroh bertemu dengan lam. Hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dan ro. Nah, seperti itu. Silakan oleh kalian tentukan hukum bacaannya, hukum bacaan nun mati dan mim mati. Setelah kalian beres, kalian langsung demonstrasikan bacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Al-Imran 159. Tapi ingat, dengan kaidah tajwid ya, dengan kaidah tajwidnya, dengan makharajul hurufnya, karena akan dinilai oleh Bapak. Dengan cara apa? Dengan cara direkam dengan menggunakan video. Setelah beres, silakan share ke Bapak, boleh melalui Google Classroom atau boleh langsung ke WhatsApp yang punya Bapak atau ke email Bapak juga boleh ya, ntar sama Bapak di-share. Kalau kurang jelas, silakan oleh kalian buka lembar kerjanya, di sana ada di blogspotnya Bapak, pai12tripsahid.blogspot.com. Di sana sudah jelas tata caranya untuk mengerjakan tugas hari ini. Kalian hebat anak-anakku semuanya. Semangat belajar, lebih giat ya. Kenapa? Karena kalian kalau semangat belajar, kalian akan tercapai cita-cita kalian dan kalian akan senantiasa ilmunya banyak. Kalau sudah ilmu banyak, kalian akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil belajar. Ya, ingat belajar semangat ya. Nah, itulah yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.